Halo, anak-anak kelas 2 SD Marsudi ini Surakarta, anak-anak yang dikasih Tuhan dan anak-anak yang diberkati Tuhan. How are you doing? I hope you are great, safe and sound, and I hope everything goes well. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Halo para ayang juga, para kakak dan siapapun yang mendampingi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, segala usaha, pekerjaan bisnis yang lancar, semua sukses diberkati Tuhan. Ya, bertemu lagi dengan Sir Eric ya nak ya, di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh di pertemuan keberapa? Ya, kita lihat ya. Ya, di pertemuan ke-9 ya, tanggal 25 Oktober 2021 masih di semester 1. Meeting 1. Welcome to meeting 9 ya. Welcome to meeting 9 October 25th 2021. Still in semester 1. So, Eric besarkan dulu layarnya. Ya, oke. Iya, selamat datang di pertemuan ke-9 tanggal 25 Oktober 2021. Kita lihat apa yang sudah Sir Eric siapkan. Oh, pengumuman dulu ya. Pengumuman dulu. Ya, Sir Eric kembali mengingatkan anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas. Sir Eric masih memberikan kesempatan ya, supaya anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas ya, yuk segera sediakan waktu untuk mengerjakannya ya. Dan juga untuk anak-anak yang diarahkan ya, anak-anak yang Sir Eric arahkan untuk memperbaiki tugas ya. Yap, juga sediakan waktunya ya. Sir Eric sudah berikan arahan, Sir Eric sudah menggunakan pesan suara. Ya, perhatikan pesan suara yang Sir Eric sudah berikan kepada anak-anak ya. Oke, supaya tidak ada informasi atau tidak ada arahan yang terlewat. Ya, untuk anak-anak yang Sir Eric arahkan untuk memperbaiki tugasnya, ya sama, yuk sediakan waktu untuk mengerjakannya juga ya. Dan juga untuk anak-anak yang belum lengkap pengerjaan tugasnya, sama juga Sir Eric menghimbau, mari sediakan waktu untuk mengerjakannya ya, anak-anak ya. Anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas, anak-anak yang Sir Eric arahkan untuk memperbaiki tugas, anak-anak yang belum lengkap pengerjaan tugasnya, ya mari sediakan waktu untuk mengerjakannya. Mengingat ini sudah menjelang berakhirnya bulan Oktober, sudah tanggal 25 Oktober loh nak ya, di minggu terakhir ini sepertinya ya. Sebentar lagi pasti memasuki tahap pemulahan nilai ya. Kasihan anak-anak jika kelak nilainya cuma sedikit karena tidak mengerjakan tugas. Dan lebih lagi anak-anak beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi pasti akan naik ke kelas 3 ya. Pasti ya, pasti akan naik ke kelas 3. Semua anak-anak pasti ingin naik ke kelas 3 dan bahasa Inggrisnya kelak ada tes tertulis. Ya, jadi Sir Eric mempersiapkan anak-anak mulai sejak dari sekarang ya. Dan juga Sir Eric berpesan untuk anak-anak yang kemarin mengirimkan tugasnya ke siswa media, ya, tolong kirimkan ke WhatsApp Sir Eric ya, seperti yang sudah Sir Eric arahkan selama PJJ ini ya. Sir Eric selalu mengarahkan anak-anak untuk mengirimkan tugas ke WhatsApp. Karena apa? Ya, Sir Eric jelaskan lagi nggak apa-apa. Karena Sir Eric selalu menggunakan pesan suara untuk menyampaikan segala macam arahan, motivasi, dorongan, penjelasan, ya, tuntunan kepada anak-anak. Jadi itulah sebabnya Sir Eric untuk sementara ini ya mengarahkan anak-anak untuk selalu mengirimkan tugas ke WhatsApp Sir Eric. Ya, mudah-mudahan ini pesan ini sampai ke semua anak ya, yang tadi Sir Eric sebutkan, yang belum pernah mengumpulkan tugas, yang Sir Eric arahkan untuk memperbaiki tugas, dan juga anak-anak yang belum lengkap pengerjaan tugasnya, dan juga anak-anak yang kemarin mengirimkan tugasnya ke siswa media, ya, untuk mengirimkan ke WhatsApp-nya Sir Eric ya. Oke, kita masuk ke berikutnya.
Ya, doa lagi ya. Sambil berdoa, sambil kita berlatih bahasa Inggris. Anak-anak juga boleh menghafal ini ya. Ya, ini bisa kita masukkan sebagai verb base. Ya, bisa kita masukkan sebagai verb base ya. Pray, kata kerja dasar juga, pray, berdoa. Masih ingat cara mengajaknya? Let's pray, shall we? 3, mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Ya, sampai di situ ya. Mudah-mudahan anak-anak semakin hafal dengan doa ini sambil belajar bahasa Inggris ya. Merah, hijau, merah. Iya, tetap berada di sana ya. Oke. Ya. Ini masih dalam rangka persiapan The Big Project 2. Berlatihlah lagi hingga lancar ya, dan benar-benar pengucapannya ya. Oke, sekali lagi semua kata-kata ini sudah anak-anak dapatkan sejak dari kelas 1 ya, sudah tidak ada yang asing ya, semuanya sudah anak-anak dengar kecuali pada kata borrow ya, borrow ini ya, yang lain anak-anak sudah mengenal semua ya. Yuk, kita latih yuk. Jangan lupa katakan judulnya dulu. The Big Project 2. Ya, oke, judulnya itu ya. The Big Project 2. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and a movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Nah, selesai. Ya, kecepatannya segitu aja ya, Nak ya. Kecepatannya segitu aja. Nggak usah terlalu cepat. Ya, kecepatannya pakai kecepatan yang Sir Erik berikan tadi ya, Sir Erik contohkan tadi. Ya, mudah-mudahan sampai di pertemuan ke-9 ini anak-anak semakin mengerti ya tentang seni menirukan. Ya, tirukan kecepatan Sir Erik, kecepatan berbicara ya, tirukan pengucapannya juga ya, supaya tidak ada yang salah ya. Karena kalau salah pasti akan Sir Erik suruh mengulang ya. Karena apa? Takutnya kalau anak-anak ke bawah terus sampai besar, sampai dewasa ya. Kalau tidak dibetulkan ya itu nanti bisa seterusnya salah ya. Makanya ini Sir Erik masih berikan kesempatan untuk berlatih terus ya. Oke, kita lihat apa yang Sir Erik persiapkan. Oh, ini memperkenalkan source language menuju target language. Ini istilah baru ya anak-anakku sekalian. Sir Erik
merasa bahwasanya tiba saatnya untuk Sir Erik menerangkan ini kepada anak-anak, ya karena akan Sir Erik terangkan nanti ya. Oke, akan Sir Erik terangkan nanti. Ya, oke, ini dulu source language menuju target language, bahasa asal atau bahasa sumber juga boleh. Source itu juga bisa berarti sumber, ya. Bahasa asal menuju bahasa tujuan. Ya, dalam hal ini source language atau bahasa asal atau bahasa sumber adalah bahasa Indonesia. Sedangkan target language atau bahasa tujuan atau bahasa yang dituju adalah bahasa Inggris. Ya, source language menuju target language, bahasa asal atau bahasa sumber menuju bahasa tujuan atau bahasa yang dituju atau bahasa asing yang dipelajari. Dalam hal ini bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris. Ya, mungkin anak-anak bingung, Sir Erik ini ngomong apa sih? Ya, yuk kita lihat ya. Nah, kalau semisal anak-anak belum bisa mengerti, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting Sir Erik sampaikan dulu bahwasanya ada istilah seperti ini, bahwasanya ada kata-kata seperti ini. Kalau anak-anak sudah bisa memahaminya, bagus. Kalau semisal belum bisa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Pokoknya anak-anak mendengarkan dan menirukan apa namanya speaking yang Sir Erik berikan. Ya, yang ini sedikit demi sedikit ya memahami ini ya. Oke. Oh ini dulu ya. Mengapa Sir Erik menggunakan warna-warna dalam menulis ya? Mengapa Sir Erik menggunakan banyak warna dalam menulis? Anak-anak, sebentar, stop share dulu. Oke. Anak-anak, warna itu akan membantu kita untuk mengenali mana-mana saja yang akan kita pelajari, apa-apa saja yang akan kita baca ya, hal-hal penting apa yang akan kita pelajari. Sebenarnya sewaktu Sir Erik menggunakan warna merah, hijau, merah itu bukan tanpa tujuan, ya ada alasannya. Sebenarnya Sir Erik ini sedang menata, ya anak-anak mengerti ya kata itu ya, menata atau mengatur tata bahasa di dalam benak anak-anak, yang di dalam pikiran anak-anak. Sir Erik ini membantu mengatur atau membantu menata ya tata bahasa di dalam benak anak-anak. Dalam hal ini tata bahasa Inggris, ya noun, verb, noun, ya nounnya berwarna merah, nounnya berwarna merah dan verbnya berwarna hijau. Setiap kali anak-anak melihat merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, mudah-mudahan anak-anak sudah bisa mulai membayangkan, oh iya ya, yang merah dua itu pasti kata benda, dan yang di tengah adalah kata kerja. Ya mudah-mudahan anak-anak sudah bisa mulai membayangkan itu ya, karena sudah sering sekali Sir Erik menggunakan warna merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa mulai memahami susunan sederhana ini ya. Noun, verb, noun. Kata benda, kata kerja, kata benda. Ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kita kemarin mengadakan eksperimen dengan menggunakan kalimat Indonesians win the Thomas Cup. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai semua, Sir Erik akan bahas itu. Ya, oke. Yuk kita masuk ke sana. Jadi kesimpulannya, nak, dengan menggunakan merah, hijau, merah, Sir Erik ini sedang membantu anak-anak untuk menata tata bahasa, mengatur tata bahasa sederhana dalam bahasa Inggris di benak anak-anak. Ingat, kata kuncinya adalah membayangkan. Tunggu, nanti kita sambung ke slide berikutnya ya. Kita share lagi. Ya, ini dia.
Betapa pentingnya memahami dan mengerti tata bahasa dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, betapa pentingnya memahami dan mengerti tata bahasa dari bahasa Indonesia, tentunya tata bahasa yang baik dan benar. Ya, nah, saya tadi ingin bercerita ini. Sir Erik bersyukur ya. Stop share dulu. Oke, Sir Erik bersyukur. Sir Erik berkesempatan untuk mengajar anak kelas 9 dan anak kelas 12. Ya, Sir Erik punya 2 murid, kelas 9 1 orang dan kelas 12 1 orang. Sejauh yang Sir Erik amati dari kedua murid Sir Erik ini, mereka tidak memahami bahwasannya mereka tidak memahami tata bahasa Indonesia. Ya, amat sangat Sir Erik amat sangat heran melihat hal itu ya. Karena mereka di kelas 9 dan di kelas 12, tetapi mereka tidak memahami tata bahasa Indonesia. Sewaktu Sir Erik bertanya tentang kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, mereka tidak bisa menerangkannya ya. Nah, jadi Sir Erik berpikir, ya kalau tata bahasanya sendiri saja, dalam hal ini bahasa kita sendiri adalah bahasa Indonesia, dan kita tidak mengerti, ya, apalagi dengan tata bahasa asing, tentunya akan lebih sulit lagi untuk memahaminya. Tata bahasa Indonesia saja kita tidak memahaminya, apalagi memahami tata bahasanya orang asing, ya tambah sulit lagi, ya kan? Itulah sebabnya penting sekali memahami dan mengerti tata bahasa dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita kembali ke screen tadi. Ya, itulah sebabnya betapa pentingnya memahami dan mengerti tata bahasa dari bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum berusaha mengerti tata bahasa Inggris. Mungkin anak-anak bingung lagi. Sir Erik ngomong apa sih? Dari tadi ngomongin source language, target language, bahasa asal, bahasa sumber, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sebenarnya Sir Erik ingin menyampaikan apa? Ya, lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini yang Sir Erik ingin sampaikan. Ini yang Sir Erik coba sampaikan kepada murid-murid, sebenarnya yang terjadi di dalam otak itu apa sih? Sewaktu kita berkata-kata dalam bahasa Inggris, sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana? Kita tidak bisa melihatnya ya, hanya Tuhan sendiri yang bisa melihat ya. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Sir Erik berusaha menggambarkannya kepada kalian sehingga anak-anak semakin ngerti lagi cara kerjanya seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebelum mulut dan lidah berkata-kata dalam bahasa Inggris, yang pertama terjadi, ya, otak kita membayangkan kata atau kalimat bahasa Indonesianya. Ya, jadi sebelum mulut kita berkata-kata dalam bahasa Inggris, otak kita ini pertama ya, langkah pertama dia membayangkan kata atau kalimat bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Setelah si otak membayangkan kata atau kalimat bahasa Indonesianya, langkah kedua, otak bekerja memindahkan kata atau kalimat bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris. Jadi terbayang ya, si otak membayangkan bahasa Indonesia yang dulu, lalu si otak memindahkannya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Lalu langkah ketiga, si otak memerintahkan mulut dan lidah mengatakan kalimat bahasa Inggris itu tadi. Mungkin anak-anak belum bisa paham sampai di sini. Nggak apa-apa, kita lihat contoh berikut ini. Contohnya, sebelum mulut kita mengatakan I like cheese, ya,
otak ini terlebih dahulu membayangkan, ini dia, kata kuncinya membayangkan. Terlebih dahulu membayangkan kalimat aku suka keju. Ya. Lalu otak kita ini memindahkan kalimat aku suka keju menjadi I like cheese. Kemudian otak memerintahkan mulut dan lidah untuk mengatakan I like cheese. Dan proses ini berlangsung sangat cepat. Ya. Jadi sebelum, nah ini saya kasih contoh ya. Saudara nggak ada catatan apapun di sini, saudara tidak mencatat apapun, tidak ada tulisan apapun. So I will try to show you how my brain works when I am speaking in English. Nah, anak-anak, sebab Sir Erik berkata-kata itu tadi, di dalam benak Sir Erik sudah memikirkan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Ya, oke, sebelum Sir Erik berkata-kata bahasa Inggris panjang itu tadi, otak Sir Erik membayangkan bahasa Inggrisnya dulu. Lalu otak Sir Erik memindahkan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Lalu setelah itu si otak menyuruh mulut dan lidah Sir Erik untuk mengatakannya. I will show you how to create. I will show you how my brain works actually. I will show you how my brain works when I am speaking in English. Nah itu Sir Erik berkata-kata dalam bahasa Inggris seperti ini. Bukan bahasa Inggrisnya saja, tetapi yang terjadi terlebih dahulu adalah Sir Erik membayangkan bahasa Indonesianya. So first, my brain will always think the Indonesian version first, and then I can see my brain changes, transfers the Indonesian versions into the English versions, and if finally my brain commands my mouth and my tongue to say the English versions. Oke, nah anak-anak Sir Erik berkata-kata sepanjang itu tadi, nggak ada tulisan. Sir Erik membayangkan bahasa Indonesianya, lalu si otak memindahkan bahasa Indonesianya masuk ke dalam bahasa Inggris, dan otak Sir Erik menyuruh lidah dan mulut Sir Erik untuk mengatakan bahasa Inggrisnya. Jadi ada 3 langkah, seperti yang Sir Erik terangkan tadi. Ya, jadi kita kembali ke screen lagi ya. Nah, ini dia. Itulah yang terjadi di dalam benak Sir Erik tadi. Sir Erik berkata-kata sepanjang itu tadi, berkata-kata dalam bahasa Inggris. Yang terjadi adalah 3 itu. Membayangkan bahasa Indonesianya, lalu si otak memindahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, lalu si otak memerintahkan mulut dan lidah untuk mengatakan bahasa Inggrisnya, dan terjadi sangat cepat. So the whole processes take place in a very short moment, in a blink of an eye, ya, cepat sekali, ya, tanpa harus ngetik, tanpa harus menulis. Sir Erik mengatakan bahasa Inggrisnya. Mungkin anak-anak bisa bertanya, loh kok bisa sih, Sir? Kok bisa? Ya. Mungkin anak-anak bertanya, loh kok bisa sih Sir Erik? Kenapa Sir Erik bisa mengatakan itu, bisa melakukan itu dengan sangat cepat? Ya, tanpa harus menulis, tanpa harus buka Google Translate, ya kan, tanpa harus membaca. Tetapi mengapa Sir Erik bisa melakukannya secepat itu? Ya, tentunya ada prosesnya. Sir Erik akan memberikan langkah sederhana, ya. Sebentar, kita masuk ke screen lagi ya. Nah, ini dia. Anak-anak, yang nomor 1, anak-anak butuh pemahaman yang baik dan benar tentang tata bahasa dari bahasa Indonesia. Ya, tatanan bahasa Indonesianya harus baik dan benar dulu. Ya. Lalu yang kedua, tentunya anak-anak harus banyak menghafal, ya, banyak kosakata yang tersimpan di sana, ya, banyak kata dari berbagai jenis kata, anak-anak harus mempunyainya. Kata kerja yang jelas, ya kan, kata benda, kata sifat, kata depan, kata keterangan, ya kan, itu semua harus banyak di sini. Karena kalau tidak banyak, ya
pasti nanti prosesnya macet, proses pemindahannya macet, ya. Lalu berikutnya, ya banyak berlatih, baik listening dan speaking. Ya, anak-anak harus banyak berlatih. Ya. Anak-anak harus banyak berlatih. Berlatihnya bagaimana? Ya, ada dua, ya. Untuk memperkaya kosakata ada dua. Anak-anak banyak-banyaklah mendengarkan orang-orang berkata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, pakai YouTube banyak sekali. Ya, Sir Erik melatihnya pun setiap hari, ya kan. Melatih listening ini setiap hari. Sudah Sir Erik pernah terangkan ya, cara melatih listening seperti apa? Udah dengarkan saja. Tidak perlu memahami. Ya, yang namanya latih listening, dengarkan saja. Ya, dan itu harus berulang-ulang. Ya, harus berulang-ulang. Tidak bisa tidak. Lalu, cara yang kedua, banyak membaca. Ya, itu cara kedua untuk memperkaya kosakata, harus banyak membaca. Tetapi jangan lupa juga, sambil anak-anak membaca, cari tahu bagaimana cara mengucapkan setiap kata yang anak-anak baca. Lagi-lagi, telinga lagi listening lagi. Ya. Terus berikutnya, ya mesti harus dilatih. Ya, Sir Erik tidak bisa berkata-kata seperti itu tadi kalau tidak dilatih. Anak-anak bisa melatihnya sejak dari kecil. Nah, Sir Erik melihat anak-anak sudah banyak yang bagus. Ya, Sir Erik sangat-sangat takjub. Ya, baik dari adik-adik kelas 1, benar, adik-adik kelas 1 banyak yang bagus. Lalu dari kalian kelas 2 dan kakak-kakak kelas 3, wih, banyak yang bagus. Sir Erik bersyukur banget ya dalam situasi pandemi seperti ini, Sir Erik masih bisa melihat anak-anak berkarya luar biasa ya. Walaupun Sir Erik capek ya, sangat capek ya untuk melatih anak-anak seperti ini, tetapi Sir Erik bisa melihat, wah, keren, luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa kalau Sir Erik mengatakan, kalian luar biasa. Sir Erik bukan bombong ya, orang Jawa mengatakan bombong. Oh tidak, sama sekali Sir Erik tidak bombong ya. Itu kenyataan. Dari adik-adik kelas 1, dari kalian kelas 2, dari kakak-kakak kelas 3, kelas 4 yang sudah pernah belajar dengan Sir Erik juga. Wah, banyak banget. Luar biasa. Sayang kalau itu tidak ditindaklanjuti ya, ya sayang banget Bapak Ibu. Kalau anak-anak tidak ditindaklanjuti talenta ini, sayang banget. Harus ditingkatkan, harus dikembangkan supaya kelak itu jadi berkat buat anak-anak sewaktu anak-anak dewasa. Ya, nah anak-anak kembangkan itu, kembangkan, latihlah terus dengan menirukan. Ya, dengan menirukan, hanya itu caranya. Sementara ini ya hanya menirukan. Nanti semakin anak-anak semakin bagus pemahamannya, ya anak-anak akan bisa menciptakan lebih lagi. Nanti Sir Erik akan pimpin ya bagaimana cara menciptakannya ya. Oke. Nah, kita kembali screen lagi ya. Ya, anak-anak membutuhkan pemahaman yang baik dan benar tentang bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, Sir Erik terpikirkan untuk mengajar bahasa Indonesia juga nantinya. Ya, Sir Erik akan mengajarkan bahasa Indonesia juga, ya, karena berhubungan dengan ini. Ya, Sir Erik akan mengajar bahasa Indonesia juga. Ya, tentunya tidak banyak ya, untuk melapisi anak-anak, untuk memimpin anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik. Sekali lagi, apa yang saya lakukan tadi, what I just did was actually, um, the way I show my brain works. Oke, ya apa yang sudah saya kerjakan tadi, saya menunjukkan bagaimana cara kerja otak. Oke, and I can show you how my brain transfers the Indonesian versions into the English versions. Okay, in a blink of an eye, yeah. In a very short moment, ya, in a split second, dengan sangat cepat, ya. Caranya ya mesti harus latihan tadi, ya anak-anak. Oke, apalagi yang sudah saya siapkan? Oh, udah selesai. Ya, udah selesai, nak. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, anak-anak, nanti setelah
Sir Erik selesai memeriksa tugas kalian, nanti Sir Erik akan ajak anak-anak untuk bereksperimen dengan source language dan target language tadi. Ya, yuk kita belajar ini dulu sekali lagi. Dibaca judulnya ya, judulnya ini. Ya, judulnya itu The Big Project 2. Nah, anak-anak letupkan C-nya ya. Ya, letupkan C-nya. Saya kira anak-anak sudah banyak yang mulai waspada dengan suara ini. Diletupkan ya C-nya. The Big Project 2. Excuse me, sir. How are you doing? My name is I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Oh, nah, tadi terpikirkan di bagian ini juga dikasih tepuk ya. Excuse me, sir. How are you doing? Nah, karena itu nanti kan membutuhkan Sir Erik untuk menjawabnya ya. Oke, anak-anak, belum ada tugas ya. Belum ada tugas untuk hari ini. Anak-anak berlatihlah dulu dan mudah-mudahan pengenalan tentang source language dan target language tadi juga membuka wawasan anak-anak tentang belajar bahasa. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi belum ada pengumpulan tugas apapun, anak-anak berlatihlah dulu. Sambil Sir Erik mengoreksi tugas anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, anak-anak kelas 2 SD Marsudirini Surakarta, anak-anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bapak Ibu, para ayang, para kakak, siapapun yang mendampingi anak-anak belajar, terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. God bless you all.